Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Azhar, kembali lagi bersama kami di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kurban berlimpah manfaat bersama LAS Al-Azhar. Di sini saya nggak sendiri. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh narasumber kece kita, yaitu Bapak Ulil Ansor selaku manajer pendayagunaan LAS dan Wakaf Al-Azhar. Kita tanya dulu nih untuk Bapak Ulil Ansor, gimana sih kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kita nanti kali ini mau membahas tentang kurban. Tema lengkapnya yaitu tentang kurban berlimpah manfaat bersama LAS Al-Azhar. Nanti biar para sahabat Al-Azhar tahu nih, nanti akan dikulik lebih lengkap lagi tema yang akan kita angkat pada kali ini, Bapak. Silahkan barangkali mau sapa-sapa sahabat Al-Azhar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita langsung aja nih Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak jawab biar sahabat Al-Azhar tahu tentang berkurban itu sendiri. Jadi di dalam LAS Al-Azhar itu kan nanti sebentar lagi kita akan ada agenda kurban ya Pak. Nah, kira-kira di LAS Al-Azhar ini program kurbannya itu apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Program kurban LAS Al-Azhar yang kita berikan nama ya, namanya korban zona bahagia kurban. Zona bahagia kurban dengan judul bersama menghadirkan kebahagiaan kurban. Itu zona bahagia kurban dengan tagline zona bahagia kurban, kemudian dengan judul bersama menghadirkan kebahagiaan kurban. Bersama menghadirkan kebahagiaan kurban LAS Al-Azhar. Nah, di sini pasti sahabat Al-Azhar nih belum tahu Pak, kira-kira zona bahagia kurban itu apa sih? Baik, zona bahagia kurban ini adalah bagaimana kita mengajak semua, baik para muzaki atau mudhohi, kemudian juga mustahik yang menerima kurban, ini semuanya bahagia. Yaitu para mudhohi menyalurkan kurbannya di LAS Al-Azhar nanti dengan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang baik, yang bagus, yang cepat, kemudian juga bersama untuk membahagiakan mustahik atau yang menerima hewan kurban kita. Insya Allah udah mewakili banyak ya di Indonesia ini, daerah-daerah pelosok Mbak. Jadi bagaimana kita bersama-sama untuk mengajak bahagia baik dari mudhohi dan dari kepada mustahik juga. Masya Allah. Berarti zona bahagia kurban ini bagaimana cara kita mengalirkan kebahagiaan sampai ke pelosok desa bahkan ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalkan bedanya program ini Pak sama program kurban yang lain itu apa? Ya mungkin kalau kurban yang lain bisa jadi untuk area distribusi kurban mungkin masih sangat terjangkau. Namun di LAS Al-Azhar sendiri alhamdulillah untuk area distribusi kita sudah meluas sekali di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Kemudian juga ada di pelayanan kami untuk mudhohi, untuk pekorban ini juga sangat-sangat baik gitu ya. Dari mulai kecakapan para teman-teman relawan atau teman panding, kemudian juga terkait harga hewannya juga terjangkau. Kemudian hewannya juga sudah memenuhi syariah ya, udah syar'i gitu. Kemudian hewannya sehat, sudah teruji di dinas kesehatan. Kemudian juga mendapatkan laporan yang cepat. Nanti para mudhohi ini mendapatkan laporan yang cepat dalam proses mulai dari penyembelihan korban, pendistribusian korban dan lain sebagainya. Mungkin ini Pak. Iya. Berarti selain punya
punya binaan. Ya. Jadi Las Al Azhar ini juga transparan sih ya dalam laporannya dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oke, kalau misalkan membahas tentang peternakan binaan Las Al Azhar tadi Pak, kira-kira jumlah peternak binaan Las Al Azhar dan sebarannya itu berapa? Kalau untuk peternakan kita ada peternak binaan kira-kira ada 15 lokasi ya, 15 lokasi untuk peternak binaan, dan jumlah peternaknya sudah di angka 300-an lebih Mbak, 300-an lebih. Namun selain binaan kita juga punya mitra-mitra ya, mitra-mitra yang juga banyak, ada puluhan daerah gitu ya, mitra di seluruh pelosok Indonesia ini. Namun kalau untuk binaan kita ada sekitar 320-an peternak yang sudah kita bina dan kita kita beri permodalan. 320 lebih peternak yang sudah dibina. Nah, menarik ini sahabat Al Azhar. Jadi kan kita membahas tentang seberapa banyak peternak binaan di Las Al Azhar. Tapi perlu kita tahu juga nih, kira-kira cara membinanya itu seperti apa Pak? Program pendampingan apa yang diberikan kepada peternak binaan Las Al Azhar? Baik Mbak. Jadi kita ini ada namanya program pemberdayaan desa. Program pemberdayaan desa yang kita sebut program Desa Gemilang ya. Desa Gemilang ini ya sesuai dengan nama Al Azhar, yaitu bagaimana gemilang gitu. Desa-desa ini menjadi gemilang, dan di dalamnya salah satu subprogramnya adalah pembinaan atau pendampingan kepada peternak-peternak yang ada di desa. Peternak-peternak ini selain kita berikan permodalan, juga bagaimana kita mendampingi ada namanya Dai Sahabat Masyarakat yang inten mendampingi peternak-peternak yang ada di desa. Selain mendampingi secara inten, juga memberikan edukasi atau penyuluhan terkait daripada kesehatan domba, kambing dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait daripada pertumbuhan kambing, bahkan sampai ketahanan pangannya hewan ternak ini, sehingga hewan-hewan ini nanti akan menjadi sehat ya. Hewan ini akan menjadi sehat. Ini adalah program hulu hilir yang mana nanti selain diberikan permodalan, pendampingan, edukasi, bahkan kita juga mengadakan atau melayani akses marketnya juga Mbak. Akses market yaitu ketika nanti musim Idul Kurban, maka hewan-hewan ternak ini nanti dimediasi oleh Las Al Azhar untuk ditawarkan kepada para mudoi-mudoi, sehingga hewan-hewan kurban ini nanti akan terjual kepada donatur Al Azhar, Alhamdulillah dengan model seperti ini dari 4 tahap, insya Allah nanti peternak akan lancar ya, akan bisa menjual hewan kurbannya. Oke, jadi ini menariknya sahabat Al Azhar. Peternak binaan Las Al Azhar itu didampingi oleh Dasamas, Dai Sahabat Masyarakat. Jadi Dasamas ini yang memberikan pendampingan secara kontinu ya Pak. Tadi secara kontinu bagaimana mengedukasi sampai masyarakat ini berdaya, kemudian bisa menjadi peternak yang mandiri begitu ya Pak. Masya Allah. Oke Bapak, berkaitan dengan pendampingan tadi ya, otomatis ada outputnya nih, kira-kira bagaimana dampak dari pendampingan itu, dan ada enggak nih profil peternak yang sudah berdaya? Alhamdulillah banyak Mbak ya, kalau dampak dari pendampingan kita, karena kita pendampingannya inten gitu, dan sama Dai Sahabat Masyarakat mendampingi para peternak atau mendampingi kelompok peternak ini dengan sangat inten, baik tidak hanya pendampingan di sisi ekonominya, usahanya, namun juga pendampingan di sisi pendidikannya, pendidikan para peternak, keagamaan dan ekonominya. Banyak sukses story dari para peternak ya, paling tidak ada 2 hal, yaitu dampak dari kelompok, karena Desa Gemilang ini, peternak ini dikelola oleh kelompok atau berbasis kelompok ya, yang mana nanti kelompok pun ini akan menghasilkan dampaknya. Jadi kalau bicara permodal ada namanya KSM kemudian memberikan modal sebagai mitra kami atau bentukan kami, kelompok bentukan Las Al Azhar, kemudian memberikan permodalan kepada peternak
yaitu anggota-anggotanya, kemudian nanti ada dampaknya, hasilnya di kelompoknya. Maka kelompok ini nanti akan mempunyai tambah aset ya ketika menghasilkan itu. Kemudian peternak-peternak juga banyak yang sukses, alhamdulillah, yang misalkan dulu dia belum punya domba gitu atau kambing, kemudian diberikan permodalan oleh Las Al-Azhar, ya alhamdulillah nanti dia bisa mempunyai keuntungan dari penjualan domba tersebut, karena keuntungan 100% dari hasil itu diperolehnya gitu ya. Jadi Al-Azhar tidak mendapatkan apa-apa dalam hal ini, tapi modal tadi yang dipakai oleh peternak tadi, ketika untung maka dimilikinya semuanya gitu ya. Untung tersebut. Maka kemudian dia ketika dulu belum punya domba, kemudian udah mau miara domba, kemudian dia bisa beli domba sendiri. Artinya peternak ini mempunyai tabungan domba sendiri. Kemudian juga banyak yang peternak ini kemudian bisa menyekolahkan anaknya, kemudian juga bisa untuk membangun rumah gitu ya. Itu banyaklah cerita-cerita yang seperti itu. Bahkan ada yang namanya domba jadi sarjana dulu. Jadi orangnya itu biasa memelihara domba. Anggota Las Al-Azhar memelihara domba, akhirnya sambil kuliah alhamdulillah lulus jadi sarjana. Secara keagamaan juga ada peningkatan ya, ada dampak, karena sering di kelompok ini adanya pengajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah secara keagamaan pun ini, secara pendidikan pun akan meningkat. Dan insya Allah banyak sukses story ya dari anggota-anggota peternak binaan Las Al-Azhar. Masya Allah. Jadi itu sahabat Al-Azhar, bagaimana tadi dai sahabat masyarakat memberikan pendampingan secara kontinu, sehingga tadi masyarakat yang sebagai desa binaan itu bisa berdaya dan mandiri gitu ya Pak ya. Masya Allah. Masih berkaitan dengan kurban, tadi kan kita sudah membahas tentang peternakan desa binaan, kemudian pendampingannya seperti apa gitu ya Pak. Nah, kira-kira sebaran kurban Las Al-Azhar itu kira-kira kemana aja Pak? Kami Las Al-Azhar ada sekitar 14 provinsi, dari mulai Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa, area Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Banten, Sumatera ya, bahkan Aceh. Kalau totalnya, kalau provinsi tadi Mbak ya sekitar 14 provinsi, kemudian kalau desanya bisa 100 lebih. Kalau untuk desa bisa 100 lebih se-Indonesia ya. Berarti untuk desa penyebaran kurbannya nih sahabat Al-Azhar bisa 100 lebih desa gitu ya Pak ya. Oke. Kira-kira untuk wilayah seperti apa nih Pak yang bisa menjadi lokasi pendistribusian kurban Las Al-Azhar? Karena kan pasti untuk desa-desa atau wilayah yang menjadi pendistribusian kurban itu pasti harus sesuai dengan kualifikasi gitu. Itu seperti apa wilayahnya Pak? Ya, ada beberapa kriteria wilayah yang menjadi prioritas untuk penyebaran hewan kurban ya, atau distribusi daging kurban kami, yaitu satu biasanya di daerah bencana ya, pasca bencana atau rawan bencana. Karena pasti daerah-daerah ini yang ketika setelah kena bencana ya biasanya mohon maaf sangat kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Maka ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Daerah-daerah bencana ada banyak ya, karena Indonesia ini ya rawan ya. Mungkin ada yang kemarin terbaru daerah Sumatera, kemudian nanti sebelumnya di daerah, banyak lah untuk daerah bencana. Kemudian yang kedua adalah daerah yang rawan atau kurang mendapatkan daging kurban, duafa. Biasanya duafa banyak di daerah pelosok-pelosok yang bahkan 1 tahun tidak merasakan daging gitu ya. Paling mereka kadang makannya ya makanan lokal gitu, ya makanan lokal, kemudian ikan kadang ya jarang. Kami juga punya daerah yang memang jarang memakan daging, sehingga kalau mendapatkan hewan kurban itu sangat-sangat senang banget gitu. Yang ketiganya adalah daerah rawan, sama tadi rawan pangan ya, itu ini kedua ya, rawan pangan. Ketiganya ya daerah duafa gitu ya, daerah duafa yang memang jarang sekali mendapatkan hewan kurban itu.
Jadi mungkin harapannya sahabat Al-Azhar ketika wilayah itu menjadi bagian dari pendistribusian kurban Las Al-Azhar, bagaimana manfaatnya itu bisa mengalir untuk mereka yang bahkan ada wilayah yang belum pernah merasakan daging kurban seperti atau misalkan jarang sekali gitu ya Pak. Oke. Kira-kira untuk target market nih Pak atau sasaran calon mudohi program kurban Las Al-Azhar itu siapa aja? Ya, tentunya mudohi adalah masyarakat semuanya. Ya, ada sahabat-sahabat Las Al-Azhar, sahabat-sahabat Al-Azhar ya, semua dari internal Al-Azhar, kemudian juga dari pihak-pihak misalkan korporat, perbankan dan lain sebagainya, masyarakat secara umum, masyarakat secara luas, insya Allah kami ajak untuk bersama membahagiakan para penerima manfaat atau para duafa bersama Al-Azhar, berbahagia dan berbagi kebahagiaan di pelosok. Karena tadi mohon maaf saya ulang, pernah kami di daerah tertentu yang selama orang itu ya berada di situ gitu, atau 10 tahun lah, paling tidak 10 tahun belum pernah mendapatkan kurban. Jadi di daerah pelosok, mohon maaf Sulawesi gitu, ketika mendapatkan kurban dari Las Al-Azhar sangat bahagianya, karena mereka sudah sekitar 10 tahunan ya tidak mendapatkan hewan kurban. Jadi kalau untuk kembali lagi untuk mudohi, kita mengajak semuanya ya, internal Las Al-Azhar, kemudian para donatur secara umum, Mbak. Insya Allah. Iya, jadi berarti nanti untuk sahabat Al-Azhar nih, kalau misalkan mau berkurban boleh ke Las Al-Azhar gitu ya Pak. Nah, untuk layanan yang diberikan nih Pak kepada mudohi agar para mudohi ini mudah untuk berkurban, khususnya ke Las Al-Azhar, layanan apa aja itu Pak? Ya, kami ada ini ya, apa namanya, web Las Al-Azhar, donasi Las Al-Azhar, kemudian ada juga di Masjid Al-Azhar Kebayoran, Masjid Agung Al-Azhar, kemudian juga ada di counter layanan kita, juga ada di call center kita juga ada. Insya Allah gampang untuk diakses, insya Allah mudah untuk diakses ya, insya Allah mudah. Untuk banyak relawan juga yang apa namanya kita tempatkan di mal-mal dan lain sebagainya. Ya, berarti informasi penting nih untuk sahabat Al-Azhar bahwa kalau misalkan mau berkurban di Las Al-Azhar itu bisa dilakukan secara langsung atau via online, sahabat. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk strategi nih Pak, pastikan kalau misalkan kita mau mau biar agenda kurban ini tersebar ke seluruh masyarakat. Kira-kira strategi khusus dalam menyukseskan target penghimpunan kurban itu seperti apa Pak? Ya, strategi khusus salah satunya selain memang harga murah ya, kalau dari segi kurban tadi hewan kami sampaikan, hewan kurban kami 100% jantan Pak ya. Jantan. Las Al-Azhar memakai hewan jantan. Kami tidak memakai hewan betina. Karena mohon maaf kalau hewan betina mungkin ini populasi ya, mengurangi populasi. Las Al-Azhar memakai hewan jantan, kemudian hewannya sehat, insya Allah dijamin sehat karena udah disuntik dan lain sebagainya, dipantau oleh dinas-dinas kesehatan. Kemudian juga syar'i, insya Allah sesuai syar'i, maka ini menjadi salah satu keunggulan kami juga. Selain memang harganya terjangkau, bisa dikatakan murah lah ya. Nanti juga akan ada itu di meme atau di publikasi kita, harganya cukup terjangkau. Kemudian strategi funding kita ya itu tadi, selain secara syar'i, aman kesehatan, juga harganya murah, sehingga teman-teman funding enak dalam mengkomunikasikan ke para donatur ya.
Mungkin itu, Mbak. Iya, itu juga salah satu informasi penting juga nih sahabat Al-Azhar. Jadi untuk sahabat Al-Azhar, kalau misalkan mau berkurban jangan khawatir lagi ya. Iya. Karena di Las Al-Azhar ini selain amanah, insya Allah terpercaya dan juga transparansi ya Pak ya. Oke, terakhir nih Bapak, harapan untuk agenda program Zona Bahagia Kurban tahun ini dari Bapak, harapannya apa? Silakan. Ya, baik. Harapannya kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seluruh lapisan masyarakat, seluruh para donatur, seluruh para mudhohi ya, untuk ayo berbagi kebahagiaan bersama para duafa di pelosok-pelosok negeri, karena masih banyak sekali masyarakat-masyarakat, saudara-saudara kita yang belum pernah merasakan hewan kurbannya atau daging kurban. Ini masih banyak sekali. Kami alhamdulillah mempunyai daerah-daerah penyebaran ya sampai pelosok-pelosok negeri, sehingga nanti hewan daging kurban ini tidak menumpuk di satu tempat gitu ya. Terkadang biasanya menumpuk di satu tempat. Maka kami mempunyai strategi, yaitu bagaimana menyebarkan ini secara merata gitu ya, secara merata. Kemudian juga untuk para mudhohi, insya Allah kami tadi mempunyai ada selain amanah, transparan, juga hewannya sehat, harganya terjangkau, kemudian laporannya insya Allah cepat, Mbak. Laporannya cepat ya, laporannya dengan secara nggak lama insya Allah laporannya jelas, cepat, juga ada di sistem di web kita gitu, insya Allah untuk memudahkan para mudhohi juga. Mungkin itu Mbak Elia ya. Jadi sekali lagi kami mengajak para pekurban, para mudhohi untuk berbagi kebahagiaan di seluruh pelosok negeri kita, karena saudara-saudara kita masih banyak yang belum mendapatkan daging kurban di sana-sana. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ulil sudah menemani saya di acara podcast kali ini. Terima kasih juga sudah memberikan penjelasan secara lengkap tentang tema kurban berlimpah manfaat bersama Las Al-Azhar. Untuk sahabat Al-Azhar, jangan lupa untuk berkurban di Las Al-Azhar bisa dilakukan secara langsung atau via online melalui website Las Al-Azhar. Terima kasih untuk sahabat Al-Azhar yang sudah stay menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya, podcast Al-Azhar mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.